Aku Puput Mutia dari kelas 2O Manajemen SDM dengan nomor NPM 1210200430. Oke, pada kali ini aku akan membahas materi pembelajaran inovatif mengenai tema pembelajaran berbasis kompetensi. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat, di mana kompetensi tersebut berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Lalu ada pembelajaran berbasis kompetensi, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kurikulum berbasis kompetensi, yang dimana kurikulum tersebut ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Lalu yang kedua ada kompetensi yang dikembangkan, di mana di dalam kompetensi yang dikembangkan ini berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Lalu yang ketiga ada desain dan pengembangan sistem, di mana pembelajaran dengan keseluruhan komponen yang ada di dalamnya harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Nah, pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklatnya saja, tetapi juga pada pencapaian pengajarnya. Selanjutnya adalah kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik, dibagi menjadi 3 pihak. Yang pertama adalah pihak pertama merupakan pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan, di mana pihak pertama tersebut merupakan pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya atau peserta didik. Lalu ada pihak kedua yang merupakan penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Dan yang terakhir ada pihak ketiga, yaitu pengguna lulusan. Mereka ini merupakan yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Lalu ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran tersebut. Alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur sesuai dengan yang seharusnya diukur, yaitu reliable. Selanjutnya adalah perbandingan kemampuan dan kompetensi. Kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau kompetensi dasar memiliki yang pertama kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Yang kedua adalah kemampuan cara menulis laporan penelitian. Yang ketiga adalah menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat adalah penguraian cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Sedangkan untuk kompetensi, yang pertama adalah membuat proposal penelitian yang baik, yang kedua adalah membuat laporan penelitian yang baik, yang ketiga adalah menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik, yang keempat adalah berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat, dan yang terakhir adalah bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi.
Dengan demikian pula, pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu, harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Dan untuk tahap yang kedua, yaitu pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran. Agar apa? Agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya tersebut pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Lalu pembahasan terakhir yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan begitu, dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan iklan isi bahan atau menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua adalah fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran, runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran jika sumber belajar tidak ideal dan tidak tersedia. Yang keempat adalah fasilitator mampu merancang menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dapat dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Dan yang kelima adalah fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelolaan satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kerja tersebut adalah penyedia ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia. Dari pimpinan satuan pendidikan mendapatkan keleluasan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Sekian penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. See you di next video. Bye!